Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan terkait dengan KD 3.10 yaitu menerapkan aturan IUPAC untuk penamaan senyawa anorganik dan organik sederhana. Dengan anggota kelompok Maratul Inayah dengan NPM 2413023017, D5 Juniana Sari dengan NPM 2413023053, dan Nur Santi Wahyuni dengan NPM 2413023067. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali ditemukan senyawa di muka bumi ini. Tentu kita sepakat bahwa setiap senyawa perlu diberikan nama spesifik untuk memudahkan kita dalam berkomunikasi agar tidak terjadi kesimpang siuran makna. Sebagai contoh adalah ditemukannya garam dengan rumus senyawa NaCl. Namanya adalah natrium klorida. Dengan konsep yang pertama yaitu tata nama senyawa anorganik, tata nama senyawa biner, tata nama senyawa poliatomik, tata nama senyawa asam dan basa, dan tata nama senyawa organik. Aturannya tentu menggunakan aturan IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, yang mana tata nama senyawa adalah sistem yang digunakan untuk memberikan nama khusus pada senyawa kimia. Tata nama senyawa kimia ini disusun berdasarkan aturan IUPAC. Pemberian nama yang spesifik tentu tidak terjadi tanpa sebab, disebabkan banyaknya jumlah senyawa yang ditemukan di muka bumi ini, bahkan tidak kurang dari 10 juta senyawa dan juga ribuan senyawa ditemukan setiap tahunnya. Maka untuk mengatasi hal tersebut, Himpunan Kimia Sedunia atau kita kenal sebagai IUPAC telah merumuskan tata nama senyawa kimia. Yang selanjutnya adalah tata nama senyawa anorganik, yaitu senyawa kimia yang tidak mempunyai ikatan karbon hidrogen. Tata nama senyawa anorganik ini terbagi menjadi senyawa biner, senyawa poliatomik, senyawa asam, dan senyawa basa. Tata nama senyawa kovalen biner, yaitu senyawa yang dibentuk dari dua jenis unsur. Contohnya, perhatikan CO2 terdiri atas unsur C karbon dan unsur O oksigen. Kemudian NaCl terdiri atas unsur Na dan juga Cl. Kemudian NH3 terdiri atas unsur N dan unsur H. Kemudian K2O terdiri atas unsur K dan unsur O, dan CaS terdiri atas unsur Ca dan juga S, dan juga NaBr terdiri atas unsur Na dan juga Br. Senyawa kovalen biner terdiri atas senyawa kovalen biner yang terdiri dari atom non-logam dengan atom non-logam dan atom logam dengan atom non-logam. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah senyawa kovalen biner antara atom non-logam dengan atom non-logam. Umumnya, atom non-logam ini berada pada golongan 4A sampai 8A dan juga hidrogen. Aturan penamaannya adalah jumlah atom non-logam 1 ditambah nama non-logam 1 ditambah jumlah atom non-logam 2 ditambah nama non-logam 2 dengan akhiran ida. Baik, selanjutnya jumlah atom dalam bahasa Yunani yaitu 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Tata nama senyawa kovalen biner non-logam dengan non-logam ini itu juga memiliki aturan penamaan yang mana atom yang cenderung bermuatan positif itu diletakkan di depan, sedangkan atom yang cenderung bermuatan negatif itu diletakkan di belakang dengan urutan sebagai berikut yaitu B, Si, C, Sb, As, P, N, H, Si, Br, Cl, O, dan F. Contohnya adalah tentukan nama senyawa berikut. Perhatikan NO bukan ON. N adalah nitrogen dan O adalah oksigen karena masing-masing terdiri atas satu atom non-logam yang mana non-logam N dan juga non-logam O. Ingat, ketika jumlah atom non-logam 1 di awal tidak perlu dituliskan. Maka penamaannya menjadi nitrogen monoksida. Yang kedua adalah CO2, yang mana terdiri atas atom non-logam C, karbon, dan atom non-logam O, oksigen.
Oksigen memiliki jumlah atom 2, maka kita menggunakan aturan bahasa Yunani. Maka penulisannya adalah karbon dioksida. Untuk contoh yang selanjutnya adalah N2O5 yang terdiri atas atom non-logam N dan atom non-logam O. Jumlah atom N adalah 2 dan jumlah atom O adalah 5. 2 adalah di dan 5 adalah penta. Maka penamaannya adalah dinitrogen pentaoksida. Untuk yang selanjutnya adalah PCl3. Perhatikan, P adalah atom non-logam dan Cl adalah atom non-logam, yang mana jumlah atom dari Cl adalah 3. Maka penamaannya adalah fosfor triklorida. Baik, untuk yang selanjutnya adalah senyawa kovalen biner yang terdiri atas atom logam dan atom non-logam. Yang mana atom logam ini terbagi menjadi logam utama, yaitu dari golongan 1A sampai 3A, dan juga logam transisi, yaitu golongan 1B sampai 8B. Logam utama yaitu logam yang umumnya memiliki bilog satu jenis, kecuali Sn dan Pb. Aturan penamaannya adalah nama logam ditambah nama non-logam dengan akhiran ida. Kemudian, logam transisi, yaitu umumnya memiliki bilogs lebih dari satu jenis. Terdapat pengecualian, yaitu pada unsur Ag dan Zn. Aturan penamaannya adalah nama logam ditambah bilogs logam. Ingat, harus menggunakan angka Romawi, kemudian ditambahkan nama non-logam dengan akhiran ida. Contoh, perhatikan NaCl. Terdiri atas atom logam Na dan atom non-logam Cl. Na merupakan golongan 1A. Berarti aturan penamaannya menggunakan aturan penamaan logam utama, yaitu nama logam ditambah nama non-logam dengan akhiran ida, menjadi natrium klorida. Kemudian contoh yang kedua, perhatikan Mg3N2. Terdiri dari atom logam Mg dan atom non-logam N, yang mana Mg merupakan logam utama, yaitu golongan 2A. Maka aturan penamaannya menggunakan penamaan logam utama, yaitu nama logam ditambah nama non-logam dengan akhiran ida menjadi magnesium nitrida. Contoh yang ketiga yaitu AlCl3, yang mana terdiri atas atom logam Al dan juga atom non-logam Cl. Dengan Al merupakan golongan 3A, maka penamaannya menggunakan peraturan logam utama, yaitu nama logam ditambah nama non-logam dengan akhiran ida menjadi aluminium klorida. Yang selanjutnya adalah Fe2O3, yang mana terdiri atas atom logam Fe dan atom non-logam O. Fe merupakan golongan transisi, yaitu golongan 8B. Maka aturan penamaannya menggunakan aturan penamaan logam transisi, yaitu nama logam ditambah bilogs logam, ingat menggunakan angka Romawi, ditambah nama non-logam dengan akhiran ida. Maka kita harus menentukan terlebih dahulu bilangan oksidasi atau bilogs dari Fe. Kita ketahui bersama bahwa O memiliki bilogs min 2. Maka min 2 dikali dengan 3 adalah min 6. Agar sama dengan 0, maka Fe adalah plus 6. Fe plus 6 dibagi dengan 2 adalah plus 3. Yang kita gunakan adalah plus 3. Maka bilogs dari Fe adalah plus 3. Penamaannya menjadi besi 3 oksida. Yang selanjutnya adalah CuCl2, yang mana terdiri atas atom logam Cu dan atom non-logam Cl. Maka Cu ini adalah logam golongan transisi, yaitu golongan 1B. Maka aturan penamaannya menggunakan aturan penamaan logam transisi, yaitu nama logam ditambah bilogs logam ditambah nama non-logam dengan akhiran ida. Kita harus menentukan terlebih dahulu bilogs dari Cu. Kita ketahui bersama bahwa Cl memiliki bilogs min 1. Min 1 dikali dengan 2 adalah min 2, maka agar sama dengan 0, Cu adalah harus plus 2.
Plus 2 dikali dengan 1 adalah plus 2, maka biologs dari Cu adalah plus 2 atau 2. Maka penamaannya adalah tembaga 2 klorida. Selanjutnya ada tata nama senyawa poliatom. Senyawa poliatom terbentuk dari ion poliatom, yang dimana ion poliatom merupakan ion yang terbentuk lebih dari satu jenis atom. Contohnya NO3- nitrit, NH4+ amonium, dan CN- sianida. NO3- terbentuk dari dua jenis atom N dan atom O, yang dimana N adalah nitrogen dan O adalah oksigen. Yang kedua NH4+, yang dimana terdiri dari dua jenis atom, yaitu atom N dan atom H. Atom N itu adalah nitrogen, atom H itu adalah hidrogen. Yang selanjutnya itu ada CN-, yang dimana terdiri dari dua jenis atom, yaitu atom C dan atom N, yang dimana atom C itu adalah karbon dan atom N itu adalah nitrogen. Selanjutnya, senyawa poliatom merupakan senyawa ion karena terdiri dari ion positif yang disebut kation dan ion negatif yang disebut anion. Di dalam tata nama senyawa poliatom terdapat aturan penamaan, yaitu nama kation plus nama anion. Selanjutnya akan membahas tentang ion positif yang disebut dengan kation, yang dimana terdiri dari tiga jenis, yaitu kation logam A yaitu logam utama, kation logam B yaitu logam transisi, dan kation poliatom, yang dimana terdiri dari lebih dari satu jenis unsur. Di dalam kation logam A atau logam utama, contohnya yaitu Na+, yaitu natrium, Ca2+ yaitu kalsium, Li+ yaitu litium. Yang kedua itu adalah kation logam B, logam transisi, yang dimana penulisannya itu adalah diikuti dengan bilangan Romawi. Contohnya Fe3+, yaitu besi 3 Romawi, yang dimana memiliki 3 muatan. Yang kedua itu ada Cu2+, yaitu tembaga 2 Romawi. Yang ketiga ada Zn2+, yaitu seng 2 Romawi. Selanjutnya ada kation poliatom, yang dimana terdiri dari lebih dari satu jenis atom. Contohnya NH4+, ion amonium. Yang kedua ada H3O+, ion hidronium. Dan yang terakhir ada pH4+, yaitu fosfonium. Bisa diperhatikan atau diamati pada tabel ion positif kation ada beberapa jenis, yaitu kation yang bermuatan +1, kation yang bermuatan +2, dan kation yang bermuatan +3 dan +4. Selanjutnya, pada senyawa ion yang bermuatan negatif atau anion terbagi menjadi dua, yaitu anion non-logam yang disebut dengan monoatom, itu terdiri dari satu jenis atom. Yang kedua ada anion poliatom yang terdiri dari lebih dari satu jenis atom. Untuk anion non-logam atau monoatom, contohnya itu ada N3- yang disebut dengan nitrida, Cl- yang disebut dengan klorida, dan F- yang disebut dengan fluorida. Yang kedua ada anion poliatom. Bisa dilihat atau bisa diamati. Contoh yang pertama itu ada SO4-2- yang disebut dengan sulfat. Yang kedua ada SO3-2- yang disebut dengan sulfit, NO3- disebut dengan nitrat, NO2- disebut dengan nitrit, PO3-3- disebut dengan fosfit. Bisa dilihat atau diamati pada tabel berikut ini terdapat nama rumus kimia anion beserta namanya. Selanjutnya tata nama senyawa asam. Senyawa asam merupakan senyawa yang mengandung kation, H+ dan suatu anion. Memiliki aturan penamaan, yaitu asam plus nama anion. Contohnya HCl menjadi H+ plus Cl-, yang dimana H+ itu diberi nama asam, Cl- itu diberi nama anion yang memiliki satu jenis unsur yang disebut anion monoatom. Contoh selanjutnya yaitu ada H2SO4 menjadi 2H+ plus SO4-2-, yang dimana 2H+ itu adalah asam, SO4-2- adalah sulfat. Perhatikan contoh yang selanjutnya, HCN menjadi H+ plus CN-, yang dimana H+ adalah asam, CN- adalah sianida. Selanjutnya ada HNO menjadi H+ plus NO3-. H+ itu adalah asam, NO3- adalah nitrat. Contoh selanjutnya itu ada HBr menjadi H+ plus Br-, yang dimana H+ itu adalah asam, Br- itu adalah bromida. Selanjutnya itu ada tata nama senyawa basa, di mana senyawa basa merupakan senyawa yang dapat melepaskan atau memiliki ion OH- dalam larutannya.
Senyawa basa ini terdiri dari kation dan hidroksida. Contohnya NaOH menjadi Na+ dan OH-. Aturan penamaan untuk senyawa asam ini yaitu kation plus hidroksida. Contohnya yang pertama ada LiOH, di mana Li plus sebagai kation dan OH- itu sebagai hidroksida, menjadi litium hidroksida. Contoh yang kedua itu ada FeOH 2 kali menjadi Fe2+ plus 2OH-, di mana sudah kita ketahui Fe merupakan logam transisi dan memiliki dua muatan, maka aturan penamaannya menjadi besi 2 Romawi hidroksida. Yang ketiga adalah timah 2 hidroksida. Perhatikan bagaimana rumus penamaan senyawanya. Jadi timah merupakan Sn karena memiliki dua muatan menjadi Sn2+ dan 2OH- sebagai hidroksida menjadi SnOH 2 kali. Yang selanjutnya itu ada tata nama senyawa organik. Senyawa organik jauh lebih banyak dan lebih kompleks dibandingkan dengan senyawa anorganik. Oleh karena itu, diperlukan penggolongan senyawa organik yang terdiri atas unsur karbon dan hidrogen disebut sebagai senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon sederhana. Senyawa hidrokarbon juga masih diklasifikasikan. Salah satu pengklasifikasiannya yaitu pembagian senyawa menjadi alkana, alkena, dan alkuna. Pembagian senyawa tersebut didasarkan pada ada tidaknya ikatan tangkap dalam senyawa hidrokarbon. Senyawa alkohol sederhana. Rumus umum senyawa alkohol adalah CnH2n plus 2O. Tata nama senyawa alkohol hampir sama dengan tata nama senyawa hidrokarbon sederhana. Penamaannya yaitu nama alkana dihilangkan huruf A terakhirnya dan diganti dengan ol. Contoh yang pertama itu ada CH3OH yaitu metanol, C2H5OH yaitu etanol, C3H7OH yaitu propanol, dan C4H9OH yaitu butanol. Senyawa asam organik. Asam organik atau asam karboksilat berdasarkan IUPAC dinamakan asam alkanoat. Rumus umumnya yaitu RCOOH. Penamaan diurutkan sebagai berikut, yaitu asam plus nama alkana dari R plus oat R atau alkil adalah alkana yang kehilangan satu atom H. Contohnya, yang pertama itu ada HCOOH yaitu asam metanoat, yang kedua ada CH3COOH yaitu asam etanoat, yang ketiga itu ada C2H5COOH yaitu asam propanoat, yang keempat itu ada C3H7COOH yaitu asam butanoat. Penamaan lain dari asam organik adalah dengan nama trivial, yaitu nama yang sudah umum dipakai. Contohnya HCOOH yaitu asam format, CH3COOH yaitu asam asetat, C2H5COOH yaitu asam propionat.